Perkenalkan, nama saya Armi Marica Yunita Venu dengan NIM 8620 6202 40 63. Saya mahasiswa aktif Institut Pendidikan SOE dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membawakan materi tentang perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan berkembang biak untuk mempertahankan keberadaan jenisnya serta mencegah kepunahan jenisnya. Yang ada dua cara utama tumbuhan berkembang biak. Yang pertama, perkembangbiakan generatif melalui proses penyerbukan. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif secara aseksual tanpa peleburan sel. Yang berikut, perkembangbiakan generatif yaitu terjadi melalui penyerbukan, yaitu proses jatuhnya serbuk sari ke permukaan putik bunga merupakan alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Ada 4 jenis penyerbukan. Yang pertama, penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari menempel pada kepala putik dalam satu bunga yang sama. Yang kedua, penyerbukan seruma, yaitu serbuk sari bertemu putik bunga lain tetapi masih dalam satu pohon. Yang ketiga, penyerbukan silang, yaitu serbuk sari bertemu putik bunga lain dan pohon lain tetapi masih sejenis. Yang keempat, penyerbukan bastar atau yaitu sebuah serbuk sari bertemu putik bunga lain yang sejenis tetapi varietasnya berbeda. Proses penyerbukan biasanya dibantu oleh angin, air, hewan atau seperti serangga atau manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami yaitu merupakan reproduksi tanpa adanya perkawinan. Terjadi sepenuhnya secara alami dari bagian tubuh induk tanpa bantuan atau rekayasa manusia. Yang berikut, metode vegetatif alami. Yang pertama, umbi lapis. Lapisan sisik berdaging dengan bakal tunas di tengah, contohnya bawang merah dan bawang bombay. Yang kedua, tunas batang, yaitu tunas muda muncul langsung dari pangkal tanaman induk di dalam tanah, contohnya pisang atau bambu. Yang ketiga, geragi atau stolon, yaitu batang menjalar di atas permukaan tanah yang membentuk tunas dan akar baru, contohnya stroberi. Yang berikut, perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu proses reproduksi tumbuhan yang sengaja dilakukan dan diupayakan dengan campur tangan manusia untuk mendapatkan bibit tanaman baru yang unggul dan cepat berbuah. Yang berikut, stik dan cangkok, yaitu yang pertama mencangkok, yaitu menanam dahan yang dikondisikan agar berakar sebelum dipotong, sangat cocok untuk tumbuhan berkambium, contohnya mangga dan rambutan. Yang kedua, stek, yaitu memotong bagian tubuh tanaman induk, batang atau daun, lalu menancapkannya langsung ke tanah untuk menumbuhkan tunas baru, contohnya singkong dan sirih. Yang berikut, menempel, menyambung, dan merondok. Yang pertama, menempel atau okulasi, yaitu menempel mata tunas satu tanaman ke kulit batang tanaman lain yang sejenis agar menghasilkan dua sifat unggul dalam satu pohon. Yang kedua, menyambung atau enten, yaitu menyambungkan bagian pucuk suatu cabang pohon ke bagian bawah dahan pohon sejenis yang kuat, contohnya durian dan kopi. Yang ketiga, merunduk, yaitu membenamkan atau menimbun bagian dahan batang tanaman ke dalam tanah hingga berakar baru, lalu memotongnya, contohnya melati. Sekian dan terima kasih materi yang dapat saya bagikan. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke contoh soal.
Contoh soal yang pertama, tumbuhan paku dan jamur berkembang biak secara vegetatif alami dengan menggunakan B. Spora. Oke. Manakah di antara metode berikut yang termasuk ke dalam pengembangan vegetatif buatan? A. Geragi dan rizoma. D. Cangkong dan menyetak. C. Umbi lapis dan tunas. B. Spora dan sanan. Manakah di antara metode berikut yang termasuk dalam pengembangan vegetatif buatan? Vegetatif buatan. D. Yang berikut, bawang merah dan bawang bombay berkembang biak secara vegetatif alami dengan menggunakan umbi lapis. Batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah dan dapat menumbuhkan tanaman baru pada ruas-ruasnya disebut A. Tunas adventif, A. Rizoma, B. Spora, C. Geragi, D. Tunas adventif. Apa? Batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan. C. Yang berikut, tumbuhan berikut yang berkembang biak dengan menggunakan tunas adalah A. Mangga, B. Pisang, C. Kentang, D. Bawang. B. Yang berikut, metode vegetatif buatan yang dilakukan dengan cara memotong bagian tumbuhan seperti batang atau daun lalu langsung menanamnya di tanah disebut A. Mencangkong, B. Menempel, C. Stek, D. Merunduk. C. Berikut bagian bunga yang berfungsi sebagai alat kelamin jantan adalah A. Putik, B. Kelopak bunga, C. Mahkota bunga, D. Benang sari. D. Kedapan, kelebihan utama dari memperbanyak tanaman dengan cara mencangkok dibandingkan dengan menanam dari biji adalah A. Tanaman lebih tahan terhadap serangan hama, B. Tanaman baru lebih cepat berbuah dan sifatnya bertahan seperti induknya, C. Sifat tanaman baru bisa berbeda jauh dari induknya, D. Tanaman baru memiliki akar tunggang yang sangat kuat. B. Soal yang ke-9, perkembangbiakan tumbuhan secara kawin yang melibatkan pelemburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina disebut perkembangbiakan generatif. A. Vegetatif buatan, B. Membela diri, C. Generatif, D. Vegetatif alami. C. Yang ke-10, peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala butik bunga dinamakan A. Penyebaran, B. Penyerbukan, C. Fotosintesis, D. Pembuahan. B. Penyerbukan. Baik, dari semua soal kita benar semua dan mendapatkan koin 900.